Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Falah, NIM 202033203. Pada kesempatan kali ini saya akan mencari atau menganalisis tentang teks bacaan atau cerita tentang fiksi dan non-fiksi di LKS Bahasa Indonesia kelas 3 Sekolah Dasar semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Buku LKS ini memiliki 4 tema. Setiap tema terdapat 4 subtema. Pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian fiksi dan non-fiksi. Fiksi adalah cerita, rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan pada kenyataan, ditulis pengarang dengan mengembangkan imajinasi mereka yang punya. Sedangkan non-fiksi adalah cerita yang berdasarkan fakta dan kenyataan, dibuat berdasarkan kenyataan dan data berisi fakta-fakta. Nah, kali ini saya akan mencari atau menganalisis bacaan atau cerita fiksi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu berjudul Pohon Misteri. Aspek yang dikandung yaitu aspek afektif yang berisikan nilai dan moral. Diceritakan seorang anak yang bernama Saga sedang merawat ibunya yang sedang sakit. Dia melewati berbagai tantangan untuk mendapatkan sebuah obat untuk ibunya agar sembuh. Yang kedua yaitu dongeng yang berjudul Katak dan Siput. Aspek yang dikandung yaitu aspek afektif tentang sikap dan nilai. Diceritakan seekor katak yang bernama Kungkong dan baik hati menawarkan bantuan kepada Pori si Siput untuk membantu Pori menyeberang ke sungai. Tetapi Pori tidak mau dan akhirnya Pori terseret arus sungai. Kemudian Kungkong menolongnya dan akhirnya si Pori selamat. Yang ketiga yaitu teks cerita yang berjudul Kegiatan Jumat Bersih di Sekolahku. Aspek yang dikandung adalah aspek psikomotorik, yaitu tentang berhubungan dengan aktivitas fisik. Diceritakan tokoh Aku dan Hanif sedang merawat tanaman dan menyiram bunga. Di setiap hari Jumat, sekolah selalu mengadakan kegiatan Jumat Bersih. Yang keempat yaitu teks cerita yang berjudul Tetangga Baruku. Aspek yang dikandungnya yaitu aspek afektif yang berisi tentang nilai dan sikap. Diceritakan Ahmad memberi pertolongan sekaligus silaturahmi dan berkenalan dengan Pak Udin untuk membantu dan menata rumah yang baru ditempati Pak Udin. Kali ini saya akan mencari atau menganalisis teks atau bacaan non-fiksi. Yang pertama yaitu teks wawancara yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Aspek yang dikandung yaitu aspek kognitif, yaitu tentang pengetahuan dan analisis. Diceritakan seorang anak melakukan wawancara kepada Pak Andi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua yaitu teks bacaan yang berjudul Perkembangbiakan Tumbuhan. Aspek yang dikandung yaitu aspek kognitif, yaitu tentang pengetahuan. Dijelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu secara kawin dan tidak kawin, ciri-ciri tumbuhan berbunga, dan perkembangbiakan secara umbi. Yang ketiga yaitu teks bacaan yang berjudul Merawat Tumbuhan. Aspek yang dikandung adalah aspek kognitif, yaitu tentang pengetahuan. Pada bacaan tersebut berisi tentang hal-hal yang harus diketahui, cara merawat tanaman hias supaya dapat tumbuh subur. Yang keempat yaitu teks bacaan yang berjudul Benda-benda di Sekitar Kita. Aspek yang dikandungnya adalah aspek kognitif,
yaitu tentang pengetahuan. Jelaskan bermacam-macam bentuk benda, mulai dari bentuk, ukuran, warna, bahkan wujud. Yang kelima yaitu teks yang berjudul Dampak Sampah bagi Lingkungan Hidup. Aspek yang dikandung adalah aspek kognitif, yaitu tentang penerapan, yang berisi cara penanganan dan pengelolaan sampah. Yang keenam, teks bacaan yang berjudul Proses Daur Air. Aspek yang dikandung yaitu aspek kognitif, yaitu tentang pengetahuan dan analisis, yang berisi tentang proses penguapan air menjadi hujan. Yang ketujuh yaitu teks bacaan yang berjudul Pemanasan Global. Aspek yang dikandung adalah aspek kognitif, yaitu tentang pengetahuan dan analisis, yang berisi menjelaskan pengertian pemanasan global, penyebab pemanasan global, dan dampak pemanasan global. Kesimpulan yang saya dapat yaitu di buku ini terdapat 4 bacaan atau cerita fiksi dan 7 cerita atau bacaan non-fiksi. Di dalam buku ini juga sasaran bagi siswa sudah bagus, yaitu mengarahkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Buku ini juga mengarahkan atau mengenalkan kepada siswa untuk lebih dekat mengenal tentang lingkungan di sekitarnya. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.